Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Ardian Usmin, NIM 2018-11242 dari jurusan S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi PLN Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas operasi sistem tenaga listrik dengan judul pengaturan tegangan dan alokasi daya reaktif. Langsung saja masuk ke materi pembahasan. Yang pertama, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses penyampaian tenaga listrik dari pembangkit ke konsumen. Yang pertama, di sini pembangkit terdapat beberapa jenis pembangkit. Ada PLTA, PLTD, PLTP, dan jenis-jenis pembangkit lainnya. Contohnya pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian setelah dari pembangkit menuju ke trafo step up yang nantinya akan menaikkan tegangan. Setelah dari trafo, kemudian menuju ke gardu induk saluran transmisi. Lanjut akan disalurkan melalui saluran transmisi. Pada tegangan 150 kV itu dinamakan saluran udara tegangan tinggi, dan pada tegangan 500 kV dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Selanjutnya akan dialirkan ke gardu induk. Pada gardu induk akan diturunkan tegangannya melalui trafo step down menjadi tegangan distribusi primer. Pada tegangan distribusi primer itu besarnya 20 kV. Setelah dari gardu induk, maka akan disalurkan ke trafo distribusi. Pada trafo distribusi yang nantinya akan menurunkan tegangannya menjadi 220 volt untuk keperluan rumah konsumen. Dan pada industri itu biasanya menggunakan yang dari 150 kV, dan untuk kelas bisnis itu menggunakan yang dari 20 kV. Pada proses penyampaian tenaga listrik ini terdapat beberapa pengaturan tegangan dan alokasi daya reaktif. Maka dari itu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan tegangan dan alokasi daya reaktif. Pengaturan tegangan dan daya reaktif itu dapat dilakukan dengan mengatur produksi dan penyerapan dari daya reaktif pada setiap bagian sistem tenaga listrik. Kemudian ada beberapa cara dari pengaturan tegangan dan alokasi daya reaktif. Yang pertama di sini ada static var kompensator atau yang disingkat dengan SVC. Static var kompensator ini merupakan contoh alat dari peralatan flexible asset transmission system. Kemudian yang kedua ada shunt capacitor. Shunt capacitor ini berfungsi untuk memperbaiki drop tegangan. Selanjutnya ada pengatur tap transformator. Yang keempat ada peralatan flexible asset transmission system. Ini adalah sebuah kumpulan alat yang dibuat dari komponen elektronik solid state yang fungsinya untuk pengaturan dan pengendalian transmisi daya listrik secara fleksibel sesuai dengan namanya, peralatan fleksibel. Selanjutnya ada switching saluran transmisi, dan yang terakhir ada pengaturan eksitasi pada generator. Selanjutnya di sini ada static var kompensator.
atau yang biasa disingkat dengan SVC. SVC adalah peralatan listrik untuk menyediakan kompensasi fasting reactive power pada jaringan transmisi listrik tegangan tinggi. SPC di sini sesuai yang saya jelaskan tadi bahwa merupakan komponen atau alat dari flexible AC transmission system yang dihubung paralel dan berfungsi untuk mengatur tegangan pada bus-bus tertentu dengan cara mengatur besaran reaktansi ekivalennya. Selain dari SPC ini sendiri, adapun beberapa contoh dari flexible AC transmission system. Contohnya ada thyristor controlled series capacitor, kemudian ada STATCON, ada unified power flow control dan lainnya. Selanjutnya, nah di sini ada fungsi SVC sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas dari sistem transmisi, kemudian untuk mengontrol atau mengatur dari tegangan, kemudian pengontrol daya reaktif, mereduksi harmonisa, kemudian memperbaiki stabilitas dari jaringan AC, dan yang terakhir mencegah terjadinya ketidakstabilan tegangan, karena kestabilan dari tegangan itu sendiri akan meningkatkan kualitas tegangan yang sampai ke rumah-rumah konsumen. Kemudian kestabilan tegangan juga dapat mengurangi rugi-rugi atau losses dan juga meningkatkan kemampuan penghantar untuk mengalirkan arus. Selanjutnya di sini ada pengubahan tap transformator. Tap changer merupakan alat perubah perbandingan transformasi untuk mendapatkan tegangan operasi sekunder sini yang lebih baik dari tegangan jaringan primer yang berubah-ubah. Pada tap transformator, untuk memenuhi kualitas tegangan yang diinginkan, maka keluaran dari transformator di sini sisi sekundernya harus dirubah sesuai dengan keinginan. Maka pada salah satu atau kedua dari sisi belitan trafo ini harus dibuat tap atau penyadap. Kemudian ada dua cara di sini cara kerja dari tap changer. Yang pertama adalah mengubah tap dalam keadaan trafo tanpa ada beban. Tap changer yang hanya bisa beroperasi untuk memindahkan tap transformator dalam keadaan transformator tidak berbeban itu disebut dengan offload tap changer dan hanya bisa dioperasikan secara manual. Sedangkan untuk cara yang kedua yaitu trafo berbeban yang bisa disebut dengan onload tap changer atau disingkat OLTC. Dan bedanya ini pada cara yang kedua ini dapat dioperasikan secara manual ataupun secara otomatis. Trafo yang terpasang pada GI itu, gardu induk itu pada umumnya menggunakan tap changer yang dioperasikan berbeban. Sedangkan pada trafo kapasitas kecil atau trafo penaik tegangan itu biasanya menggunakan yang tanpa beban. Selanjutnya penambahan eksitasi dari generator. Dengan mengatur arus eksitasi, tegangan dapat diatur sesuai dengan keinginan atau yang kita butuhkan. Untuk menaikkan dari tegangan itu sendiri, maka arus dari eksitasi dapat ditambah, dan untuk menurunkan tegangan, maka arus eksitasi dikurangkan. Yang dimaksud dengan eksitasi di sini yaitu sistem penguatan adalah suatu perangkat yang memberikan arus
penguat kepada kumparan medan generator arus AC yang dijalankan dengan cara membangkitkan medan magnet dengan bantuan arus searah. Selanjutnya ada kapasitor shunt. Penempatan kapasitor shunt pada bus, saluran transmisi distribusi, dan beban. Kapasitor sebagai pencatu VAR dapat dihubungkan secara tetap, tetapi sebagai pengatur tegangan dapat dihubung atau diputuskan sesuai dengan permintaan beban itu sendiri. Kemudian di sini juga terdapat manfaat dari pemasangan kapasitor. Yang pertama adalah perbaikan dari faktor daya sendiri atau yang biasa disebut dengan KOSPI. Selanjutnya ada penambahan kapasitas penyaluran daya. Dan ketiga, mengurangi rugi-rugi daya atau losses. Dan yang terakhir adalah penurunan jatuh tegangan. Jadi tegangan akan tetap stabil. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi singkat dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.